Selamat malam, perkenalkan saya Mutiara S. Nunut Boru Nababan. Saya dari kelas reguler 2LC. Malam ini saya akan mempresentasikan presentasi saya dan topik terhangat yang berada di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan suatu keputusan. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik dari beberapa evaluasi dari berbagai alternatif yang telah kita olah dan akhirnya kita menyimpulkan suatu keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecah masalah. Komponen dalam pengambilan keputusan. Pertama, model. Penggambaran suatu masalah dapat berupa grafik, gambar, data, dan hubungan matematis. Yang kedua, kriteria. Maksud dan tujuan suatu proses pengambilan keputusan perlu ditetapkan pada awal proses. Yang ketiga, kendala. Faktor-faktor yang membatasi ruang gerak pengambilan keputusan. Keempat, optimasi. Upaya untuk memperoleh keputusan terbaik sesuai dengan model yang dirumuskan, kriteria yang dipastikan, dan kendala yang dikenali. Proses pengambilan data ada 6 langkah untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua, menganalisa masalah. Yang ketiga, muncul alternatif solusi. Yang keempat, kemudian membuat pilihan yang terbaik. Yang kelima, membuat keputusan menjadi suatu tindakan. Yang keenam, menjalankan tindakan tersebut. Ternyata panjang ya prosesnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu topik hangat yang ada sekarang ini, dan saya akan mengolah dan menjabarkan 6 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Saya mengambil topik tentang wabah virus COVID-19. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah masalah. Apa sih masalah yang ada di dunia ini? Karena kemarin COVID-19 itu ada di pertama kali marak-maraknya berada di Wuhan, Cina. Seluruh media massa meliput tentang kejadian COVID-19 yang berada di Wuhan, Cina. Oke, kedua, menganalisa masalah. Virus ini berada dari mana sih? Berasal dari mana sih? Banyak yang beranggapan bahwa virus ini berasal dari pasar liar yang berada di Wuhan, Cina. Namun, ada orang lain yang beranggapan ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan karena perang dagang antara Amerika dengan Cina. Banyak sih yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Yang ketiga, muncul alternatif solusi. Setelah COVID-19 itu masuk ke Indonesia, pemerintah mulai melakukan solusi-solusi agar kita tidak terkena virus COVID-19. Pertama, dengan mencuci tangan yang benar, ataupun ketika berpergian kita membawa hand sanitizer agar efektif untuk membunuh kuman. Kedua, dengan menggunakan masker. Paling enggak kita ketika pergi ke pasar, ke mall, ataupun bekerja, kita harus menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan banyak mengkonsumsi buah ataupun menjaga kesehatan. Langkah selanjutnya, langkah keempat, membuat pilihan yang terbaik.
pemerintah menerapkan pembatasan fisik dan melakukan isolasi mandiri bagi warganya yang terkena COVID-19. Oke, yang kelima, membuat keputusan menjadi suatu tindakan. Keputusan yang dilakukan pemerintah, misalnya karena kebetulan akan adanya COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang dirumahkan sementara misalnya, ataupun yang PHK. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu warga-warga dengan menyumbangkan dana anggaran dari pemerintah untuk warga yang kurang mampu. Itu pertama. Yang kedua, ada juga pemerintah memberikan pelayanan untuk listrik gratis bagi warga-warga yang membutuhkan. Bukan hanya itu, kemarin juga pihak PDAM juga melakukan pembayaran 50% untuk biaya yang dipakai menggunakan PDAM tersebut. Oke, yang keenam, menjalankan dan mengevaluasi tindakan. Oke, untuk yang sekarang menjalankan tindakan, pemerintah sudah menjalankan dan menetapkan kita untuk mengadakan new normal. Untuk saat ini itu telah berjalan, dan semoga kita akan bisa melewati dan menunggu agar COVID-19 ini segera hilang. Akan tetapi terasa sih sebenarnya ketika COVID-19 ini ada. Seperti saya sendiri, saya dirumahkan karena kebetulan perusahaan saya itu bergerak di bidang pest control. Jadi kita itu menjual jasa, dan para customernya kita itu banyak yang di hotel, di kafe, ataupun di mall. Jadi akan adanya COVID-19 ini cukup memberatkan juga, karena pertama, saya juga tidak memiliki penghasilan karena itu, dan kedua juga karena COVID-19 ini banyak para mahasiswa dan para pelajar yang diharuskan belajar online. Cuman bagi saya sih kurang efektif, karena ketika kita juga belajar dan bertatap muka secara langsung kepada dosen ataupun guru, kita belum tentu mampu. Apalagi kalau kita hanya belajar melalui online. Oke, terima kasih. Ini presentasi saya. Selamat malam.